Halo teman-teman, selamat datang di Exotech, tempat di mana kita akan bahas semua teknologi. Dalam ngebangun satu PC, ada satu komponen penting yang harus teman-teman perhatikan, yaitu RAM, Random Access Memory. Dan dalam hal ini, RAM menentukan sangat banyak hal di dalam performa PC teman-teman. Kecepatannya, dan yang paling penting di tahun 2021 ini juga estetikanya. Kalau misalnya teman-teman bosan dengan RAM-RAM yang beredar di pasaran, ya seperti yang kita tahu ya, RAM-RAM yang biasanya teman-teman temui di mana-mana. Kali ini, Exotech punya satu ide bagus buat teman-teman, biar teman-teman nggak bosan sama merek RAM yang itu aja. Kita akan kedatangan satu merek RAM yang mungkin teman-teman belum pernah dengar sebelumnya, yaitu V-Color. Jadi, V-Color yang kita pegang kali ini adalah salah satu varian yang paling tinggi di lini RAM-nya V-Color, yaitu adalah V-Color Prism Pro RGB. Dan yang kita pegang kali ini adalah yang punya silver head spreader. V-Color Prism Pro sendiri datang dengan 3 warna head spreader, yaitu hitam, putih, dan ini ya silver keemasan gitulah. Nanti kita lihat langsung ya. V-Color Prism Pro sendiri punya beberapa varian kecepatan dari 3200, 3600, dan yang kita pegang tentunya 4133. Makin cepat makin keren dong. Nggak usah lama-lama lagi deh, mending kita langsung unboxing aja. Kemasannya cuma seperti ini. Di dalam dusnya langsung ada blisternya. Udah begitu aja. Nah, jadi di sini kita buka blisternya. Kita langsung disambut sama 2 keping RAM yang sangat cantik dari V-Color Prism Pro RGB. Ini adalah V-Color Prism Pro RGB yang udah kita bahas dari tadi. Nah, ini penampakannya seperti ini. Dia punya head spreader, warnanya silver agak sedikit keemasan, jadi nggak yang pure silver banget. Ini agak-agak sedikit mengandung warna emas ya, sedikit. Dan di sini kalau kita pegang, RAM ini punya bobot yang saya bisa bilang ini sangat berat. Bahkan lebih berat daripada G-Skill Trident Z Neo yang pernah kita unboxing dan yang pernah kita pakai juga saat ini. Ini jauh lebih berat. Saya nggak tahu ini beratnya di head spreadernya atau memang di komponen yang berat ya. Tapi yang pasti kalau kita pegang, kalau kita ketok seperti ini metal. RGB diffusernya sendiri punya desain yang seperti diamond yang dipipihkan seperti ini. RAM ini punya pencahayaan RGB yang sangat ciamik suruh. Nggak kalah sama RAM-RAM lain yang udah beredar sebelumnya. Dan kalau misalnya teman-teman penasaran seperti apa RGB-nya, kita lihat langsung aja. RGB dari V-Color Prism Pro ini bisa diatur di semua motherboard yang punya konektivitas pengaturan RGB di motherboardnya. Sebut saja Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, Astro Polychrome, dan lain-lainnya. Kebetulan karena kita pakai adalah Astro Polychrome, jadi kita cuma bisa tampilin menunya Astro Polychrome ya. Menunya seperti ini. Di sini ada pengaturan banyak banget efek-efek RGB-nya. Tapi yang menurut kita bagus cuma ada 2, yaitu Rainbow dengan Static. Karena kebetulan RAM ini kita pakai di PC Dragon Ball yang teman-teman lihat sebelumnya, jadi kita akan atur dia di Static, warnanya oranye, menyamakan dengan tema dari PC itu sendiri. Sekarang kita bahas pengaturan di BIOS-nya. Kalau misalnya teman-teman masuk ke BIOS, waktu RAM ini baru teman-teman colokin, teman-teman akan menemukan RAM ini jalan di kecepatan 2166 di voltase 1,21. Nah, untuk mengatur XMP-nya, teman-teman bisa milih banyak banget opsi kecepatan dan opsi voltasenya juga bisa teman-teman ubah sendiri secara manual. Tapi enaknya di sini udah ada XMP profile. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke menu ini, XMP profile. Teman-teman lihat di sini ada pengaturan di kecepatan 4133 di voltase 1,35. Teman-teman langsung pilih aja. Jadi nggak usah repot-repot untuk nyari tahu lagi. Sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari V-Color Prism Pro RGB ini. Kelebihannya udah jelas ya, tampilannya sangat lux, sangat mewah. Sekilas tampilannya seperti G-Skill Trident Z Royal. Kelebihan berikutnya adalah bobotnya yang berat, sehingga ketika teman-teman pegang, teman-teman akan kaget dengan beratnya. Dan yang pasti rasanya itu solid banget karena beratnya. Kelebihan berikutnya adalah kecepatan yang ditawarkan oleh V-Color, 4133, dan ini merupakan sebuah kecepatan yang ya menurut kami di luar standar RAM pada umumnya ya.
Kelebihan berikutnya ada di harganya. Dari opsi yang 3200 mHz sampai ke 4133 ada di rentang harga sekitar 1,2 juta sampai 2 juta, lebih sedikit aja. Teman-teman bisa beli ini di marketplace manapun kok. Dan yang pasti RAM ini didistribusikan oleh DTG Indonesia. Siapa sih nggak tahu DTG? Sekarang kita akan bahas kekurangannya. Kekurangannya mungkin ada di diffusernya. Ya saya sebenarnya nggak bisa bilang ini 100% jadi kekurangan. Diffuser RGB-nya tuh udah cakep banget. Cuma di mata saya sudut-sudut diffusernya ini agak sedikit tidak terlalu bercahaya. Ya wajar sih, karena LED-nya sendiri tidak sampai ke situ. Jadi ujung-ujung diffuser ini cuma sebagai pembias aja. Ya mungkin buat teman-teman nggak masalah. Kekurangan berikutnya mungkin ada di kemasannya ya. Di RAM yang terlihat mewah seperti ini, kemasannya menurut kami biasa aja. Walaupun mungkin finishing dari kemasannya itu udah bagus banget. Cuma kayak apa ya? Kayak rasanya ada yang kurang aja gitu. Mungkin V-Color bisa mengubah kemasannya lebih premium lagi. Ya bisa lah kayak T-Force Extreme RGB. Oke, jadi itu ulasan singkat kita tentang V-Color Prism Pro RGB kali ini. Dan pastikan teman-teman klik tombol subscribe di bawah, nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan berita-berita terbaru dan update terbaru seputar teknologi dari Exotech. Teman-teman silahkan share ke teman-teman kalian yang lain supaya makin banyak yang nonton, makin semangat juga kita bikin videonya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian punya saran, kritik, masukan, atau request apapun. Yang pastinya Exotech akan balesin satu persatu. Dan sampai jumpa di video berikutnya.